Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punapi kadre, becek-becek. Alhamdulillah. Bunda sangat senang walau kalian belajar dari rumah, namun semangatnya tak pernah pudar. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu tema 9, subtema 3, muatan IPS. Hasil yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah siswa memahami dampak kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Kita awali dengan kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Kalian tahu? Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, pemukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang, bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Nah, anak-anak sekalian, sekarang saatnya tugas kita bersama. Ayo saling bahu-membahu menjaga keseimbangan lingkungan dengan cara apa? Melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi setiap hutan yang sudah terjadinya kerusakan seperti pembakaran hutan atau penebangan hutan secara liar. Selanjutnya, tidak membakar sampah secara berlebihan demi menjaga udara segar, serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang mengeluarkan asap knalpot. Yang keempat adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini tentu akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang memengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Eksploitasi sumber daya laut. Laut memiliki sumber daya alam beraneka ragam. Manusia terkadang memanfaatkan sumber daya laut secara berlebihan atau yang sering disebut dengan eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Laut yang tercemar menyebabkan tumbuhan dan hewan yang ada di laut menjadi kekurangan oksigen dan makanan. Akibatnya, hewan dan tumbuhan laut dapat mati karena air laut yang tercemar. 2. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Bahan kimia selalu digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Akibatnya, proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang menguntungkan untuk perkembangan tumbuhan. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal, ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun ikan-ikan akan punah. Tugas kalian hari ini, tolong buatlah poster dengan tema menjaga lingkungan. Ya, bagaimana anak-anak sudah paham ya tentang beberapa hal yang perlu kita hindari
untuk menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Berikutnya akan ada pembahasan tentang penghematan energi fosil dan penggunaan energi alternatif. Anak-anak, coba kalian lihat dan kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Banyak sekali ya energi yang dapat kita gunakan. Seperti contohnya menyalakan TV, kipas angin, dan lampu. Membutuhkan energi listrik untuk dapat menyala. Bahkan ketika ibu kalian memasak pun menggunakan gas untuk memasak. Mobil atau motor yang digunakan orang tua kalian untuk berangkat bekerja atau yang digunakan untuk mengantarkan kalian datang ke sekolah pun juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Seperti contoh-contoh tadi, energi sangat penting ya bagi kehidupan manusia. Namun, tahukah kalian bahwa energi tersebut berasal dari bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Contoh-contoh bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Penggunaan bahan bakar ini jika digunakan terus-menerus akan berdampak buruk bagi bumi kita. Contohnya, apabila digunakan terus-menerus akan dapat menyebabkan polusi udara. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas anak-anak. Jadi, jika kita tidak menggunakan energi bahan bakar fosil ini secara bijak dan menggunakannya terus-menerus, maka energi ini akan cepat habis. Anak-anak, jangan khawatir ya, karena saat ini kita sudah menemukan sumber energi alternatif sebagai energi pengganti bahan bakar fosil. Sumber energi ini berasal dari alam dan dalam waktu yang relatif panjang masih tersedia di bumi. Contohnya adalah 1. Energi surya, yaitu energi yang berasal dari matahari yang dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya sehingga energi listriknya dapat mengalir ke rumah-rumah kalian. Yang kedua, yaitu energi angin. Angin ini menghasilkan energi gerak yang dapat dirubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang bernama aerogenerator. Yang ketiga adalah energi panas bumi atau disebut dengan energi biotermal. Juga dapat diolah menjadi energi listrik. Yang keempat adalah energi biomasa. Adalah energi yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, kotoran hewan, ternak dapat diolah menjadi biogas pengganti dari LPG. Biji jarak, kelapa sawit, kedelai juga dapat diolah menjadi biodiesel sebagai pengganti dari solar. Singkong, jagung, ubi atau sagu juga dapat diolah menjadi bioetanol sebagai pengganti premium. Dan yang kelima ada energi air atau gerak air. Ia dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan mesin yaitu turbin dan generator. Anak-anak, ternyata banyak hal ya yang perlu kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyadarkan masyarakat semua agar kita bersama-sama bisa menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Berikutnya akan ada pembahasan kita tentang poster. Nah, kali ini Bunda akan menjelaskan tentang poster. Apa sih yang dimaksud dengan poster? Poster adalah media yang berupa tulisan gambar yang memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster ini biasanya dipasang di sekolah, di mal, pasar, kantor, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri dari poster, yang pertama, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menyisipkan gambar yang menarik untuk perhatian orang-orang. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang keempat, ukuran pada poster sesuaikan dengan tempatnya. Dan yang kelima, bahan yang digunakan poster itu harus sesuai. Dan ingat,
jangan mudah merusak. Pembahasan selanjutnya, Bunda akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban kita terhadap kelestarian lingkungan. Hak kita dalam melestarikan lingkungan yaitu mendapatkan air bersih, menghirup udara sejuk, mendapat lingkungan yang baik dan sehat, dan berhak atas tanaman atau lingkungan kota yang asri. Kewajiban kita terhadap kelestarian lingkungan yaitu menghemat bahan bakar dan listrik, menggunakan energi alternatif, melakukan reboisasi dan tebang pilih tanam, melakukan daur ulang, dan menangkap ikan dengan alat ramah lingkungan. Mencegah COVID-19. 1. Gunakan masker ya. 2. Makan makanan yang bergizi. 3. Mencuci tangan jangan lupa ya, pakai sabun. 4. Pertahankan jarak 1 meter. Physical distancing. 5. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi